Kalau untuk berat badan iya sempat nurunin 6 sampai kurang lebih 6. 6 kilo? Iya, dalam waktu 2 bulan. Hah, gimana caranya? Kita melihat juga betapa kuatnya almarhumah gitu, yang bikin memang ya Albinya juga jadi setia sama dia gitu, mendampingi dia sampai titik terakhir itu. Kita jadi ngerti sih kenapa sampai Albi juga seperti itu. Dan yang lebih kerennya lagi memang almarhumah tuh memang sosok perempuan yang kuat dalam kondisi lagi sehat, pas lagi sakit pun sampai yang terakhirnya tuh dia mencoba untuk tampil kuat loh. Perjuangannya almarhumah melawan cancer, terus juga ketulusan cintanya Albi, terus kembali lagi pentingnya support system, pentingnya punya teman ngobrol, punya teman cerita ketika menghadapi kesulitan juga. Dan itu sih, sekecil apapun supportnya, rasanya kita nggak akan tahu seberapa besar dampaknya buat orang yang kita bantu atau orang yang kita dengarkan atau orang yang lagi kita support. Hai Sobat Kompas.com, senang banget hari ini Regita Sembiring bakal ngobrol-ngobrol sama pemain film Sampai Titik Terakhirmu. Yay! Di sini sudah ada Mawar Diong dan juga Kak Yunik Priscilla. Aku manggilnya kakak aja ya? Kakak boleh kan? Iya ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal ini film yang diangkat dari kisah nyata. Iya bener ya, oke. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu. Ini BTW sahabat Kompas itu, maaf ya suara aku agak bindeng karena kan cuaca kita saat ini lagi kurang bagus ya. Mau nanya dulu sebelum akhirnya dapet tawaran main film ini, sempat ngikutin kisahnya Sheila dan Abi ya berarti. Albi, sorry. Ngikutin nggak waktu awal-awal? Sih sempat ngikutin ya. Oke. Sempat ngelihat beberapa video mereka di sosial media. Oke. Kalau aku tuh kebetulan kan lewat gitu di FYP gitu lewat, tapi terus aku nggak tega, jadi aku skip, terus muncul lagi aku skip gitu. Iya. Sempat udah tahu kisahnya, terus akhirnya difilmkan. Dan aku mau tahu dulu waktu akhirnya ditawarin gitu ya. Pertama kali apa sih yang dibayangkan, misalnya kayak Mawar gitu ya, akhirnya ditawarin memerankan Sheila-nya di sini. Terus kalau sempat ngobrol juga sama keluarga nggak, mau tahu awal-awal tuh seperti apa sih ceritanya? Kalau aku pada saat itu, Dideketin juga nggak apa-apa sih. Ini dia kayak agak miring lagi, boleh aku benerin bentar ya Kak? Boleh. Oke. Oke. Halo. Iya, jadi pada saat itu aku ditawarin, terus sempat ketemu sama Bu Marcella Dari pihak Lito. Pihak Lito. Terus ngobrol kalau kisah Albi dan Sheila ini mau difilmin gitu. Dan awalnya penasaran ini kira-kira diambil dari angle yang mana ya gitu. Terus diceritakanlah kalau ini mau ngangkat tentang perjuangannya almarhumah melawan cancer, terus juga perjuangan cintanya Albi dan juga almarhumah. Dan karena aku juga udah sempat ngikutin beberapa videonya, aku ngeliat kayak gimana dia tetap berusaha buat kuat, berusaha buat senyum, berusaha buat menyebarkan hal-hal yang positif gitu, walaupun di saat dia lagi mengalami kesakitan gitu. Jadi itu sih yang bikin aku juga semangat ngambil project ini. Terus juga ngeliat ada Mama Yuni, ada Papa Kiki, ada Karbani juga. Iya, Arbani, ada Yasami, ada Syakil. Berarti sebelumnya udah pernah main film bareng sama? Ini pertama kalinya kita ya? Pertama kalinya kita main bareng. Tapi aku emang kepengen banget. Aku juga. Kalau Kak Yunik waktu pertama kali dapat tawaran ini gimana waktu itu? Langsung riset, maksudnya langsung cari tahu kah atau gimana? Pertama kali dapat ini terus aku langsung yang aku lihat di FYP itu gitu. Terus habis itu terus aku nanya-nanya siapa aja lawan mainnya, siapa aja pemain-pemainnya, terus gitu kira-kira garis besar ceritanya seperti apa. Nah, akhirnya sampai melihat semua video-video itu ketika kita reading hari pertama. Jadi aku dapat full skenario yang komplit yang sudah direvisi apa segala macam itu dapatnya di reading pertama. Nah, di reading pertama itu kita semua kumpul
keluarga Sheila, Albinya nggak ada ya, si Arbani nggak ada. Jadi Sheila yang diperankan oleh Mawar, ada Kiki Naren, kita yang sebagai keluarga dikumpulin, kita buka skenario dan kita dikasih lihat video-videonya Sheila dari yang sudah ditampilkan di media sosial maupun yang enggak. belum. Jadi ya akhirnya kita dari situ. Tapi kan kita udah ada dapat masukan juga dari tim Dito dan sutradaranya. Ini kan apa namanya waktu posternya dirilis itu langsung orang-orang pada apa ya sangat kaget nih karena looknya Mawar sangat apa ya aku bilangnya berbeda gitu ya di sini dan mirip banget sama memang seorang pejuang cancer. Nah waktu itu risetnya sejauh mana sih Mawar? Aku mau tahu dong kamu apakah memang sampai nonton-nonton video atau seperti apa waktu itu untuk memerankan karakter Sheila? Jadi di awal itu sempat ketemu sama keluarganya almarhumah, sempat ngobrol juga, sempat ngobrol sama Albi. Terus juga paling banyak tuh pas kita reading memang kita banyak banget nonton video-videonya mereka karena ada beberapa adegan yang ngambil dari video-video tersebut. Jadi gitu. memang kita berusaha buat bikin semirip mungkin gitu. Selain itu juga kita sempat ketemu sama dokter onkolog, jadi sempat bahas tentang bagaimana kira-kira kalau misalkan apakah yang dirasakan almarhumah pada fase ini. Oh ini dokternya almarhum, bukan atau bukan, memang yang tapi- spesialis ya. tentang penyakitnya ya? Jadi memang kayak sempat nanya kira-kira gestur tubuhnya kalau misalkan lagi kesakitan di bagian ini kira-kira gimana ya? Apakah dia lebih bungkuk atau mungkin dia lebih sering nyender gitu. Iya. Dan sempat ngobrol juga sama salah satu sahabatnya almarhumah ketika masih berjuang. Jadi dapat banyak banget gambaran, dapat banyak banget masukan, terus juga sempat ngobrol kayak kira-kira gimana ya ketika dia lagi menjalani proses kemoterapi, apakah dia menunjukkan kalau dia sebenarnya lagi ngalamin kesakitan gitu, apakah dia pernah ngeluh gitu, tapi katanya enggak, dia tuh selalu berusaha buat senyum walaupun kita tuh bisa tahu dia tuh sebenarnya lagi sakit tapi dia tetap berusaha buat senyum gitu. Jadi itu salah satu salah satu yang aku pengen pegang dan pengen nyampein juga sih lewat film ini. Ya berarti memang risetnya banyak ngobrol sama apa ya orang-orang yang di sekitar sama Sheila-nya juga. Oke. Nah tapi itu kalau dari fisik berarti ada yang berubah nggak Mawar waktu ininya? Maksudnya nurunin berat badan kah atau berarti rambut kamu itu beneran dipangkas habis kah atau gimana? Kalau untuk berat badan iya sempat nurunin 6 sampai kurang lebih 6 kilo? Iya dalam waktu 2 bulan. Hah gimana caranya? Langsung gitu. Sengsara banget sih ngeliat sih. Iya beneran. Apa Dia kamu ngapain berarti? selama syuting aja tuh dari reading sampai syuting tuh bener-bener ya udah americano, air putih dan makanan sehatnya itu nggak nyemil sama sekali ya. Sedikit. Tapi jarang banget. Oke. Itu kalau udah nggak tahan kan. Iya Tapi ya, berarti. cuman Berarti kita kanan gitu. iya sih. Berarti sambil proses reading sambil lagi diet juga waktu itu ya? Even sebelum reading sih, jadi memang pas udah tahu aku dapat peran Sheila, di situ aku langsung yang kayak jujur aku sedikit panik karena aku belum pernah nurunin berat badan dalam waktu yang singkat ya. Cukup singkat ya. singkat. Iyalah 6 kilo Jadi 2 kayak bulan. aku sempat agak meragukan diriku sendiri sih, bisa nggak ya kira-kira nurunin gitu. Dan puji Tuhan progres di bulan pertamanya tuh lumayan cepet sih, jadi kayak wah gitu. Karena kamu komit orang. Iya. Minum obat sekali. pelangsing juga enggak ya? Langsung minta tips untuk pelangsing. Enggak sih dia nahan banget dia. Nahan emang ya. keren banget sih. Ya air putih americano. Sama air kelapa. Air Oh gitu. Berarti nggak makan nasi sama sekali? Nasi makan. Jadi memang disediain catering juga. Itu memang porsinya seimbang gitu loh Kak. Tetap makan nasi, tetap ada karbonnya, ada proteinnya, ada sayurannya. Iya. Ada konsultannya juga berarti ya untuk biar tetap ada gizinya gitu ya. Tapi lebih tertakar aja sih porsinya. Oke. Terus kalau nahan lapar dong berarti kamu selama syuting. Dia sih kuat sih. Sementara syutingnya kan lumayan berat, cukup berat adegan-adegannya ya, lumayan cukup berat, menguras energi, ya kan. Terus ya kita panas banget lokasinya waktu itu, tapi dia keren sih, dia komit. Kalau aku udah nggak tahan tuh.
Aku udah langsung teng apa tuh, tukang apa itu? Jajan langsung. Iya, tapi selain fisik yang menurun apalagi yang disesuaikan sama Sheila yang asli gitu misalnya? Mungkin kayak pemilihan bajunya juga kita berusaha buat bikin semirip mungkin juga, apalagi untuk adegan-adegan yang memang kita recreate dari video yang mereka punya gitu. Oke. Terus Itu sih ya. itu sih kurang lebih. Itu sih ya adegan-adegannya juga ada beberapa yang memang dibikin mirip sekali kan. Oke, yang pas berarti nikah. memang kalau dari ceritanya sendiri dibikin mirip banget atau memang ada yang Nggak dikembangkan? 100% mirip karena kan memang ada cerita-cerita dari angle yang lainnya. Jadi di sini tuh dikasih lihat juga ada support system dari keluarganya yang memang tidak banyak juga dimunculin Iya. oleh almarhumah di video-videonya kan. Nah, jadi di sini ya dikasih lihat dari angle-angle lainnya dari pihak-pihak lain, keluarga yang memang memberi support system untuk almarhumah. Iya, tapi aku pengen tahu dong kalau dari Kak Yunik sendiri gimana untuk akhirnya memerankan seorang ibu yang memang dia lagi berjuang gitu untuk melawan penyakitnya gitu, apa aja Kak waktu itu? Atau memang kayaknya udah biasa ya untuk jadi ibu-ibu yang gloomy gitu ya, lagi sedih-sedih gitu. Ya, tapi ini lumayan berat sih karena kan memang tokohnya ini maksudnya almarhumah tuh ada sosoknya pernah ada gitu. Jadi terus mau nanya ke keluarganya juga kan nggak enak juga ya gitu. Untungnya kita punya tim riset yang memang udah mendapatkan banyak data mengenai hubungan di keluarganya seperti apa, seberapa besar mereka punya kontribusi ke almarhumah. Jadi akhirnya dari hasil itu terus gitu kita bedah lagi di dalam skenario. Jadi baik dialog-dialognya, scene-scene-nya itu semuanya kita bedah lagi ketika mulai dari awal reading. Cuma kan kalau nonton trailernya aja kan kayak udah tahu nih kayaknya akan banyak menguras emosi gitu ya. Pengen tahu dong waktu di lokasi syuting itu gimana waktu pengen ada adegan-adegan emosi itu biasanya Mawar dan Kak Yunik tuh apa sih yang dilakukan supaya jaga emosi biar tetap stabil, biar nggak tiba-tiba ketawa atau tiba-tiba denger ting 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 langsung. Iya gitu. Iya, apa sih yang biasanya kalau di lokasi syuting tuh dilakukan kalau lagi ada adegan-adegan yang menguras emosi? Kita sih kita tuh pokoknya gini. Pokoknya oke ya, kita latihan dulu kan bisa latihan blocking apa segala macam, dialognya kira-kira gini gitu. Terutama aku sama Mawar sih ya. Sama Papa juga ya. Kamu juga gitu ya. Jadi kalau udah scene yang berat justru aku nggak mau ngeliat matanya Mawar duluan. Oke. Nunggu sampai bener-bener kita oke, kamera action baru kita baru mau ngeliat matanya. Tapi sebelum itu Sebelumnya aku nggak mau ngeliat. Kenapa? Gitu nggak? Kenapa? Karena kita tahu pertahanan kita kurang kuat. Jadi takut apa? Takut nangis, takut ketawa, takut buyar udah gitu ya? keduluan rasanya nyampe gitu. Karena tuh kita tuh cuman lihat-lihatan aja tuh udah tahu apa yang di kepalanya dia, terus rasanya tuh nyampe. Jadi ya untungnya kita dapat lawan main yang emang solid gitu ya, kayaknya pada Papa juga, ada Yasamin juga, ada Syakil gitu. Itu mudah banget buat kita semua masuk ke scene-scene sulit. Jadi justru kita tuh aku nggak berani ngeliat Mawar pas mau take latihan, ya udah latihan gitu. Tapi takutnya udah keburu nangis duluan ya sih. Jadi kalau ketemu langsung begini. Ya latihan gitu. Oke, gini. Terus udah ya minta waktu bentar ya, terus udah langsung take gitu. Jadi ketika masuk ke set aja kan dijelasin tuh udah yang langsung punya bayangan, aduh ini kayaknya gini deh gitu. Tapi ada beberapa scene justru yang kita jadi bisa berkembang sendiri di set. Ketika kita take. Oke. Kalau Mawar sendiri gimana? Ini kan selain emosi gitu kan, terus kamu juga harus berperan sebagai gimana menggambarkan rasa sakitnya dan lain-lain. Itu apa yang waktu di lokasi syuting kamu bener-bener kalau Kak Yuni kan nggak mau ngeliat kamu, kalau kamu apakah bener-bener nggak boleh ketemu sama orang kah atau memang harus sendiri dulu atau gimana? Wah, puji Tuhan aku beruntung banget bisa ketemu sama Mama Yunik, sama Papa Kiki, sama Kak Arbani, sama Yaya, sama Syakel. Dan aku kayaknya agak susah jelasinnya, tapi menurut aku ini pengalaman yang unik banget karena ketika pertama kali kita reading, kita bedah skripnya bareng-bareng, aku tuh ngerasa kita tuh kayak ada di
frekuensi perasaan yang sama gitu. Oh, ketika baca skripnya. Iya, dan kayak kita tuh punya apa ya, perasaan yang sama terhadap kisah ini yang pengen sama-sama menyampaikan yang terbaik gitu. Jadi ketika pas di set banyak banget kejutan-kejutan yang tak terduga. Iya, justru ketika di set, ketika take itu yang tadinya kita latih dari reading terus kita latihan, taunya pas take tuh justru jadi bisa berkembang gitu. Jadi tiba-tiba ada muncul rasa-rasa baru yang akhirnya kita jalanin aja ketika take gitu. Iya, jadi kayak ada dorongan sendiri gitu ya, berjalan gitu ceritanya jadinya. Wow. Menarik. Tapi ada nggak pandangan yang akhirnya berubah ketika setelah memainkan film ini? Ini kan mengangkat tentang perjuangan, tentang cinta, tentang keteguhan hati gitu ya. Kalau bagi para pemainnya sendiri, ada hal yang berubah Kak? Atau ada hal yang didapat setelah memainkan kisah Sheila dan Albi ini? Iya sih, Banyak. udah pastinya apa ya, kita tuh jadi yang merasa bahwa waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi itu jangan sampai kita sia-siakan. Karena ya kita nggak pernah tahu rencananya Tuhan apa. Kita selalu berharap yang terbaik gitu. Tapi ketika ada kemungkinan terburuk tuh jangan sampai kita sesali gitu. Jadi ya jadi lebih banyak menghargai waktu sih. Ya. Kalau Mawar apa? Mawar, apalagi kamu sebagai pemeran utama nih misalnya, apa sih yang kamu dapetin atau cara pandang kamu yang berubah setelah berperan sebagai Sheila? Pastinya belajar banyak banget dari kuatnya Sheila, belajar banyak banget dari ketulusan cintanya mereka juga, bagaimana Albi benar-benar nemenin Sheila sampai titik terakhirnya Sheila gitu, dan dia berpegang teguh pada janjinya gitu. Dan selain itu aku ngeliat betapa pentingnya support system ketika ada orang tersayang yang lagi ngalamin kesulitan, yang lagi ngalamin sesuatu yang berat, itu penting banget sih. Kita nggak pernah tahu sekecil apapun bentuk supportnya itu bisa berpengaruh sebesar itu buat mereka gitu. Dan itu sih merayakan waktu, merayakan cinta, merayakan kehidupan bersama orang-orang tersayang. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang paling tantangan yang paling menantang gitu ya, tantangan paling menantang. Ya maksudnya yang paling menantang ketika membawakan cerita yang memang ada orang aslinya gitu. Kalau buat Mawar seperti apa Mawar? Wah, kalau untuk aku sendiri mungkin kesulitan yang ditemuin di film ini salah satunya adegan-adegan emosionalnya pastinya, kayak dinamika emosinya juga ketika di adegan yang ini, lalu ada adegan yang ini gitu. Jadi ketika pertama kali dia tahu dia punya kista, terus pertama kali dia tahu dia didiagnosa cancer gitu, itu kan pasti kayak something new for her yang sempat berharap, terus tiba-tiba drop lagi, tiba-tiba terus dia bikin keputusan yang berkaitan dengan hubungannya dengan Albi gitu. Jadi yang pasti Mawar itu emosinya very up and down. Oke. Itu yang paling susah banget ya, yang paling bikin kamu akhirnya tapi untung ada Arbani juga sih ya. Untung ada Arbani juga sih. Arbani tuh emang sebagai karakter Albi di sini juga pas gitu. Ya, pas banget. Gitu bangun kamu berarti sebelumnya ini baru pertama kali sama Arbani? baru pertama kali. Oke, itu gimana waktu mungkin ada bangun chemistry dan lain-lainnya seperti apa waktu itu? Jadi kita memang di kayak dikelompokin gitu. Jadi kadang memang kita berdua, aku sama Kak Arbani, kita reading sama-sama ya. Berlima keluarga, terus berenam gitu. Jadi memang waktu berdua itu kayak sama-sama bahas skripnya, kira-kira ini bisa kita tambahin apa ya biar mereka berdua makin lucu gitu. Kira-kira apa ya ini yang menguatkan Sheila di adegan yang ini gitu. Apa ya kira-kira yang membuat Albi jatuh cinta sama Sheila gitu. Jadi memang banyak banget bahas skripnya pada saat reading, terus juga
Lihat video-videonya Iya. sih yang jadi bikin kita tuh Boleh mengerti. maaf punten. Jadi punya pengalaman. Jadi kita jadi tahu alasan-alasan Albi kenapa sampai Albi segitu cintanya sama almarhumah. Kita melihat juga betapa kuatnya almarhumah gitu, yang bikin memang ya Albinya juga jadi setia sama dia gitu, mendampingi dia sampai titik terakhir itu. Kita jadi ngerti sih kenapa sampai Albi juga seperti itu. Dan yang lebih kerennya lagi memang almarhumah tuh memang sosok perempuan yang kuat dalam kondisi lagi sehat, pas lagi sakit pun sampai yang terakhir-terakhirnya tuh dia mencoba untuk tampil kuat loh. Iya. Jadi Iya dia sebenarnya mencoba menguatkan orang, selain dia menguatkan dirinya, menguatkan orang-orang di sekelilingnya. Tapi sebenarnya kalau pandangan dari Mawar dan Mbak Yuni sendiri, Mbak Yuni, tadi kakak sekarang jadi Mbak, tentang sosok si Albi nih, maksudnya memang kan ya tadi udah diceritain, oh jadi tahu nih, tapi ada orang yang misalnya dia setia di tengah kondisi pasangan yang lagi berjuang, itu pandangannya seperti apa sih? Susah nggak sih sekarang nyari orang yang seperti itu? Susah lah, susah banget, apalagi dia mau komit loh sampai di titik terakhirnya gitu. Jadi apalagi sebenarnya Sheila juga udah sempet ya, kalau kita lihat di trailernya udah dijelasin juga bahwa Sheila itu sempat mau menyudahi hubungannya mereka kan, tapi ternyata Albinya tetap bersikeras untuk mau melanjutkan hubungannya. Jadi apapun yang terjadi dia akan tetap mendampingi Sheila gitu. Itu yang luar biasa. Ya Tuhan mengirimkan malaikat di akhir-akhir hidupnya Sheila sih. Iya. Kalau Mawar gimana? Menurut kamu, pandangan kamu melihat sosoknya Albi gitu ya? Masih ada sih laki-laki seperti Albi gitu ya yang setia. Gitu kalau menurut kamu? Ada Albi ya. Iya sih. Ada lagi dong. Ada. Ada langsung gitu. Gimana pandangan kamu? Pastinya ya selama proses ini kayak kagum sih sama kekuatannya dia, ketulusan dia buat almarhumah juga, dan berusaha buat selalu ada gitu. Di tengah kesibukannya dia kayak tetap nemenin kalau setiap kemoterapi, dia tetap meluangkan waktu ketika lagi ada kunjungan harus ke rumah sakit gitu. Dan keren sih, luar biasa banget. Iya, tapi kamu masih percaya ada laki-laki seperti Albi di luar sana? Nanya ke Mawar. Iya. Pasti ada dong. Oh pasti ada ya. Karena kan kita terlalu sangat terpapar dengan cerita-cerita red flag ya kan, perselingkuhan gitu, ketidaksetiaan gitu. Semoga cerita ini menjadi viral juga bahwa ya ada sosok laki-laki yang setia, ada sosok pasangan hidup Iya, yang atau setia, memberi inspirasi. Karena pasangan kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Jadi ya semoga semakin banyak orang-orang yang akhirnya terinspirasi dari cerita ini. Semua laki-laki ya. Setia, ya kan? Bener. Inspirasi untuk laki-laki tetap setia ya. Langsung gitu. Oke, tapi aku tadi penasaran mau nanya, ini kan karena kamu memerankan sosok yang memang nyata gitu ya, dari kisah nyata. Ada apa ya, barang-barang atau hal yang punya Sheila yang kamu pakai nggak sih untuk akhirnya bisa supaya kamu into gitu sama karakternya? Kalau untuk karakterku sendiri nggak ada sebenarnya, tapi memang ada beberapa kayak boneka-boneka gajah memang dicari semirip mungkin yang dia punya dulu. Kalau untuk karakternya Albi justru ada beberapa pakaian, jaket, terus juga cincin pakai punya Albi. Untuk karakternya Itu Albi. asli berarti? Dipinjemin sama Albi asli. Iya, karena memang cukup banyak adegan-adegan yang memang dibuat semirip dengan asli kejadian nyatanya gitu ya. Sebenarnya sih kayak ya nggak tahu ya, Mawar tuh kayaknya cara dia mendalami karakter almarhumah itu mulai dari reading sampai ketika kita syuting, kita take itu begitu action berubah banyak menjadi sosok Sheila gitu. Jadi ya luar biasa sih. Justru kita tuh terbantu banget dengan adanya Mawar yang memerankan tokoh di sini sebagai sosok Sheila, karena ya begitu kamera nyala, action itu langsung masuk aja. Iya. Dan begitu cut dia balik lagi.
Oh gitu ya, bisa langsung switch gitu ya Mawar ya? Waduh, sejago itu. Gimana? Kamu maksudnya ya ketika acting kamu tipikal yang memang bisa langsung switch atau cukup sulit gitu kan banyak juga aktor-aktor yang akhirnya dia terlalu nempel sama karakter yang diperanin gitu. Kalau Mawar gimana? Jujur jadi agak pressure ya. Enggak sih, dia jago kok, enak ya. Plus juga kita emang ada Kiki Naren juga yang setiap abis ada scene sulit gitu, susah, terus dia melucu begitu kan. Oh, ada mood Ya, buzzer-nya. dia sih ya yang bikin kita juga jadi yang gitu, gampang melepas scene sulit. Ya nggak sih? Papa Kiki dan Shakel. Dan Shakel. Ya. Oke, tapi buat Mawar dan Kak Yunik, seberapa penting sih support system gitu bagi mereka yang mungkin pejuang cancer ini menurut kalian setelah dengan adanya film ini gitu? Penting sih, penting sekali. Kayaknya kita harus jadi support system. Gini, sebenarnya ya apalagi mereka-mereka yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Udah pasti keluarga, pasangan, sahabat atau siapapun itu yang bisa menjadi support system, please lakukan itu karena kita nggak pernah tahu betapa pentingnya hal itu gitu. Bener yang Mawar bilang, itu hal kecil aja tuh menjadi sangat penting untuk mereka-mereka yang sedang berjuang gitu. Jadi ya siapapun itu, mau punya sahabat, mau punya pasangan, mau punya keluarga, ya nggak ada salahnya kalau kita menyiapkan waktu, tenaga, perhatian. Kalau misalnya memang nggak ada waktunya, mungkin sekedar nanyain kabarnya. Alat komunikasi sekarang sudah segitu canggihnya, video call, telepon gitu. Jadi sekecil apapun itu akan menjadi sangat berarti sih. Dan ya nggak tahu juga kalau misalnya ternyata itu membawa dampak besar dan justru membawa kesembuhan, nggak ada yang tahu. Iya. Oke, nah kalau Mawar gimana support system? Sebagai orang yang mungkin pernah berperan sebagai Sheila gitu ya, seberapa besar pentingnya keluarga dan lain-lain. Buat kamu gimana? Pastinya penting banget dan menurut aku impactful banget ketika kita dapat support dari orang-orang tersayang. Dan bentuknya itu bisa berbagai macam sebenarnya. Kayak yang tadi Mama bilang juga kayak nanyain kabar mungkin. Atau kayak mungkin ya jadi tempat cerita ketika memang dia lagi butuh gitu. Atau kalau memang dia kayak ada special request misalkan kayak wah aku lagi pengen makan ini nih gitu. Kayak kalau kita bisa menghadirkan mungkin itu bisa menghadirkan semangat juga di dia. Terus dia baca buku ini nih, pengen baca buku ini deh gitu ya kan. Kayaknya itu satu hal yang bisa dilakukan gak sih? Iya benar. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan ya sebenarnya message atau pelajaran atau pesan apa sih yang memang pengen disampaikan ke penonton? Apakah memang ke support sistemnya atau memang para pejuang cancer atau para laki-laki dengan kesetiaan itu gitu ya? Kalau di film ini menurut Mawar dan Kak Yunik apa yang sebenarnya pengen disampaikan? Pelajaran yang ingin disampaikan ke penonton? Banyak sih sebenarnya, banyak hal. Jadi ya film ini bukan menjual kesedihan gitu. Nah, film ini ada atas persetujuannya almarhumah. Oh ya? Ya, jadi film ini memang sudah ditawarkan oleh pihak produksi dari Lito Picture ke almarhumah, justru yang tadinya sebenarnya mau diangkat tentang kisah cintanya mereka berdua. Dan perjuangannya Sheila. Jadi Sheila sendiri sudah setuju dengan adanya film ini. Nah, ketika film ini jadi, rasanya tuh kayak ingin merayakan kisah hidupnya mereka gitu, merayakan apa yang sudah Sheila jalani selama proses hidupnya sampai dia nggak ada gitu. Jadi sebenarnya film ini untuk almarhumah sih. Semoga yang nonton bisa mengambil banyak hikmahnya bahwa melihat para pejuang-pejuang kanker, melihat bahwa waktu kita itu sebenarnya bisa banyak berguna juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Siapapun itu gitu. Terus tentang kesetiaan, tentang perjuangan gitu. Jadi
banyak hal yang bisa diambil dari film ini sebenarnya. Iya. Mawar mungkin ada yang ditambahin dari pernyataan Mama Yuni. Kalau dari aku setelah ikut berproses di film ini pasti belajar banyak tentang perjuangan, perjuangannya almarhumah melawan cancer, terus juga ketulusan cintanya Albi, terus kembali lagi pentingnya support system, pentingnya punya teman ngobrol, punya teman cerita ketika menghadapi kesulitan juga. Dan itu sih, sekecil apapun supportnya, rasanya kita nggak akan tahu seberapa besar dampaknya buat orang yang kita bantu atau orang yang kita dengarkan atau orang yang lagi kita support gitu. Iya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Semoga apa ya, mungkin nanti ya ketika film ini memang sudah ditayangkan ada banyak hal-hal positif ya yang ditebarkan di sini. Oke, kalau gitu terima kasih Mawar dan Kak Yunik yang sudah mau ngobrol-ngobrol untuk film ini. Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat kompas.com ini nanti akan bisa ditonton mulai kapan sih di bioskop? Film ini bisa ditonton di bioskop tanggal 13 November 2025. Jadi ditunggu. Oke, terima kasih sekali lagi, sukses filmnya. Dan terakhir mungkin aku juga mau menyampaikan pesan semangat untuk para pejuang cancer dan support sistemnya ya. Tentu ya, semoga tetap semangat menjalani hari-hari. Iya. Sampai jumpa. Ada mukjizat. Yap, betul sekali. Amin. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa sahabat kompas.com. Dan maju terus perfilman Indonesia. Yeay.